Selamat pagi yang tercinta Indonesia. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Semua teknisnya harapan kami seluruh teknis bisa selesai di 2025 ini juga 2026 benar-benar konstruksi awalnya bisa kita mulai. Sangat membahayakan ini, kiranya masyarakat kalau bepergian di area pertanian atau mencari hasil hutan, jangan berangkat seorang diri. Selamat pagi pendengar, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan konstruksi jembatan penghubung Buton Muna ditargetkan mulai dikerjakan tahun 2026. BPBD Buton Selatan imbau masyarakat tani agar meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan ular piton. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini Senin tanggal 14 Juli 2025 bersama saya Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo meninjau langsung lokasi rencana pembangunan jembatan penghubung Buton Muna di Kelurahan Palabusa, Kota Bau-Bau. Adapun proyek strategis nasional ini ditargetkan konstruksinya mulai dikerja tahun 2026. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Semua teknisnya harapan kami seluruh teknis bisa selesai di 2025 ini juga 2026 benar-benar konstruksi awalnya bisa kita mulai. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo meninjau langsung lokasi rencana pembangunan jembatan penghubung Buton Muna di Kelurahan Palabusa, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Minggu 13 Juli 2025. Proyek strategis nasional ini direncanakan sepanjang 2.969 meter yang ditargetkan pekerjaan konstruksinya dimulai pada tahun 2026. Peninjauan turut dihadiri Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim, serta Wakil Wali Kota Hamsi Nabolu. Menteri PU Dodi mengungkapkan kendala utama proyek ini sejak lama hanyalah soal komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat karena progresnya sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2010. Ya, saya pikir hanya masalah komunikasi aja antara daerah dengan pusat. Tadi kan sudah dijelaskan prosesnya sudah mulai dari 2010, cuman karena masalah komunikasi aja kita upayakan 2025 ini udah ada terang, tapi mungkin eksekusi awalnya baru mungkin 2026 kali ya. Eksekusi awalnya benar-benar eksekusi ya. Semua teknisnya harapan kami seluruh teknis bisa selesai di 2025 ini juga 2026 benar-benar konstruksi awalnya bisa kita mulai. Menurut Dodi, jembatan ini akan membuka akses yang selama ini terbatas, terutama untuk Buton Tengah, Muna, dan Muna Barat. Ia menyebut proyek ini akan berdampak besar bagi sektor perdagangan, pariwisata, dan perikanan. Menteri PU mengatakan meskipun detail teknis jembatan gantung ini biasa saja, namun dirinya mengingatkan pentingnya perhitungan jarak bebas jembatan. Ia menekankan perlunya memperhitungkan kenaikan permukaan air laut akibat pencairan es kutub untuk memastikan jembatan dapat bertahan minimal 50 tahun dan tetap bisa dilewati kapal. Pemerintah pusat berharap proyek ini tidak hanya menghubungkan wilayah secara fisik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, BPBD Buton Selatan imbau masyarakat tani agar meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan ular piton. Terkait hal ini, Waude Nurliani melaporkan.
Peristiwa tragis yang menimpa seorang lansia di Kabupaten Buton Selatan yang ditemukan tewas di dalam perut ular piton Sabtu pekan lalu masih menyisakan trauma mendalam bagi keluarga korban serta warga sekitar, terutama para petani. Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Buton Selatan Suharudin mengimbau masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan ular piton, khususnya saat beraktivitas di kebun atau wilayah pertanian. Ia mengungkapkan dalam beberapa bulan terakhir, kemunculan ular piton di wilayah pertanian, peternakan hingga pemukiman warga bukanlah hal baru. Bahkan beberapa kali ular berukuran besar ditemukan memangsa ternak dan hampir menelan sapi dewasa. BPBD mencatat setidaknya 4 kali kasus serangan ular piton terhadap ternak warga dalam 3 bulan terakhir. Bahkan 1 warga dilaporkan nyaris menjadi korban lilitan ular namun berhasil diselamatkan. Kejadian-kejadian ular, piton maupun hewan-hewan lainnya yang sangat membahayakan ini, kiranya masyarakat kalau bepergian di area pertanian atau mencari hasil-hasil hutan, jangan berangkat seorang diri, tetapi harus berteman dengan keluarga. Kemudian tetap waspada, berhati-hati terhadap tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat tinggal atau tempat bersarangnya hewan-hewan seperti ular dan sebagainya, sehingga tidak berdampak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Suharudin menjelaskan menurunnya populasi babi di wilayah Buton Selatan turut memicu ular-ular liar mencari mangsa hingga ke area pemukiman penduduk dan peternakan. Untuk itu BPBD Buton Selatan mengimbau masyarakat terutama para petani agar tidak pergi ke kebun sendirian. Sebaiknya aktivitas perkebunan dilakukan bersama rekan agar bila terjadi ancaman hewan liar, pertolongan dapat segera diberikan. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau resmi memulai penyusunan master plan pemberdayaan masyarakat pesisir bertajuk Blue Citizen melalui sebuah seminar perdana yang digelar di Aula Polima kantor Bapeda pada Jumat, tepatnya tanggal 11 Juli 2025. Adapun seminar ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Bau-Bau, yaitu WOD Hamsina Bolu, dan juga dihadiri sejumlah pemangku kepentingan sebagai langkah awal merancang pembangunan berbasis potensi laut dan juga wilayah pesisir. Dalam sambutannya, WOD menegaskan bahwa ekonomi biru bukan hanya soal kekayaan laut, tetapi juga tentang menjadikan masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam pembangunan daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa saja wali kota telah melakukan berbagai kunjungan ke kementerian di Jakarta guna membuka peluang program bantuan hingga investasi strategis termasuk pembangunan cold storage atau gudang pendingin yang sangat dibutuhkan nelayan. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan yang juga berkualitas, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi produk hasil laut. Melalui seminar ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap dapat menghimpun masukan dari para ahli dan juga pelaku usaha demi mewujudkan pembangunan pesisir yang inklusif, berkelanjutan dan juga mensejahterakan masyarakat. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Satpol PP Kota Bau-Bau gencar melakukan patroli penertiban terhadap acara joget yang digelar di ruang terbuka. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari surat edaran Wali Kota Bau-Bau karena acara joget kerap digelar hingga larut malam yang dinilai mengganggu kenyamanan warga sekitar. Pendengar, untuk mengetahui lebih lanjut terkait patroli penertiban acara joget ini, berikut wawancara reporter RRI Bau-Bau, Afriansa bersama Kepala Satpol PP Kota Bau-Bau, LM Takdir. Pendengar, saat ini saya bersama Kepala Satpol PP Kota Bau-Bau, Bapak LM Takdir. Pak Takdir, Wali Kota Bau-Bau baru-baru ini telah menerbitkan surat edaran penertiban acara joget di ruang terbuka karena kerap digelar hingga larut malam yang dinilai mengganggu ketentraman masyarakat. Lantas seperti apa tindak lanjut dari Satpol PP Bau-Bau untuk memastikan surat edaran ini dapat dipatuhi? Oh iya, terima kasih. Kebetulan surat edaran Wali Kota nomor 23 tahun 2025 itu tentang penertiban acara joget itu sesuai hasil kesepakatan rapat Forkopindo kemarin, itu kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran tersebut. Nah, kami di Satpol PP kemarin tanggal 7 kebetulan ada inisiatornya dari Polsek Wolio, kita diundang untuk melaksanakan patroli bersama TNI dan Pol PP. Kita melaksanakan patroli, ada 3 tempat yang kita
pelarangan cara joget tersebut di Pasar Romeo, kemudian di Betambaring depan Yamaha, kemudian satunya di Batara Guru. Itu, dan alhamdulillah masyarakat juga kooperatif. Jadi tujuan pelaksanaan patroli kemarin di samping penegakan juga sebenarnya adalah salah satu fungsinya adalah juga sosialisasi mengenai surat edaran tersebut. Dan insya Allah pelaksanaan patroli bersama ini tadi malam pembukaannya, selesai patroli kemarin itu kita adakan rapat kecil dan kita sepakati bahwa pelaksanaan patroli ini kita laksanakan selama 1 minggu. Selain patroli, langkah apa yang dilakukan Satpol PP untuk memastikan warga tidak lagi menggelar acara joget di ruang terbuka? Pak Takdir, bisa dijelaskan apa saja sebenarnya sih dampak negatif acara joget yang digelar di tempat terbuka ini? Kami di Pol PP insya Allah di samping kegiatan patroli bersama ini, untuk sosialisasi surat edaran ini, mungkin kami surat edaran ini kami akan perbanyak, kemudian mungkin kita akan turun langsung kita bagikan kepada camat dan lurah agar mungkin kita menyampaikan surat edaran itu. Nanti para lurah mungkin surat edaran ini kita himbau agar dia sampaikan kepada para ketua-ketua RT dan RW supaya lebih dekat dengan masyarakat. Nanti di Juntembak kelurahan inilah mungkin yang akan lebih bagus sosialisasinya, mungkin lewat ketua RT RW tersebut supaya surat edaran ini bisa dipahami dan ditahu oleh seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Sejauh ini dari hasil patroli yang dilakukan, bagaimana tanggapan dari masyarakat yang hendak menggelar acara joget namun dilarang? 1 hari kita jalani, saya lihat tetap kooperatif masyarakat. Sebenarnya masyarakat Kota Bau saya lihat taat hukum juga ketika dijelaskan tentang surat edaran ini. Dan saya lihat pengalaman di kegiatan 3 kegiatan acara joget tadi malam, saya kira tidak ada perlawanan, mereka langsung hentikan. Jadi saya kira kalau sudah kooperatif begini tidak lagi berbicara sanksi. Saya kira yang penting ini adalah bagaimana kita mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang dampak dari acara joget ini. Pak Takdir, bisa dijelaskan apa saja sebenarnya sih dampak negatif acara joget yang digelar di tempat terbuka ini? Iya, kalau dampak joget ini kan sesuai aduan dari masyarakat termasuk di Pol PP, itu pertama mengganggu ketertiban umum di masyarakat, utamanya tetangga-tetangga di sekitar situ merasa terganggu karena kebisingan daripada suara joget itu. Kemudian menyangkut masalah adanya kekacauan di acara joget tersebut, karena selama ini kan kita bisa lihat sudah berapa ada penikaman, karena dalam acara joget tersebut sebenarnya bukan joget yang bermasalah, tetapi ada beberapa sudah masuk situ minuman keras, sehingga itu yang memacu daripada keributan. Kemudian mengganggu juga kenyamanan orang lain, misalnya mengganggu masalah lalu lintas seperti pelaksanaan di Jembatan Beli kemarin kan. Di Jembatan Beli itu kan terganggu juga lalu lintas kalau malam di situ. Intinya mengganggu masyarakat di sekitarnya. Baik pendengar, demikian wawancara kami bersama Kepala Satpol PP Kota Bau-Bau, Bapak LM Takdir. Terima kasih. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan konstruksi jembatan penghubung Buton Muna ditargetkan mulai dikerja tahun 2026. BPBD Buton Selatan imbau masyarakat tani agar meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan ular piton. Pendengar, demikianlah warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.